Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berterima kasih atas bantuan dan kesehatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk yang terhormat Bapak Chandra dan teman-teman saya yang saya cintai dan juga saya banggakan. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Aisyah Maharani. NIM saya 20430100009. Perkenalkan, nama saya Dinda Fevi Ambraini, NIM 20430100008, Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Alfiana Winasa Putri, NIM 20430100006. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang defining marketing. Di slide pertama, di sini saya menjelaskan definisi marketing management menurut Philip Kotler, yaitu seni dan ilmu memilih pasar, sasaran, dan meraih dengan mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan, yaitu menciptakan, mempertahankan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Definisi manajemen pemasaran yang pertama sebagai proses sosial. Manajemen pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu seseorang atau kelompok orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan penawaran dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Yang kedua, sebagai proses manajerial. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan menyalurkan gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi. Tujuan manajemen pemasaran yaitu ada 3. Yang pertama, jangka pendek. Tujuan jangka pendek bagi perusahaan adalah untung secepat mungkin, artinya dapat menutup semua biaya-biaya produksi yang digunakan, dan jika ada kelebihan maka dikatakan laba atau untung. Untuk yang kedua, jangka menengah. Tujuan jangka menengah adalah mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dan total volume penjualan, memperluas cakupan promosi, dan berusaha lebih membesar cakupan volume penjualan. Yang ketiga, jangka panjang. Untuk jangka panjang perusahaan mempertahankan para pelanggan setiap agar tetap layak dengan produknya, antara lain dengan produksi yang inovatif, kreatif, dan berdaya guna lebih, serta memberikan potongan harga khusus bagi pelanggan. Pentingnya pemasaran. Pemasaran sangat penting bagi semua bisnis, tidak memandang bisnis tersebut besar maupun kecil. Apabila dalam suatu bisnis tidak adanya pemasaran, maka konsumen tidak akan mengetahui tentang sebuah produk yang dihasilkan dari bisnis tersebut dan membuat penjualan menjadi rendah. Konsep-konsep manajemen pemasaran. Yang pertama ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Konsep paling dasar yang mendasari pemasaran adalah kebutuhan manusia. Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. Orang biasa biasanya mempunyai keinginan tak terbatas, tetapi sumber daya yang ada terbatas. Ketika didukung oleh daya beli, keinginan berubah menjadi permintaan. Yang kedua, ada produk dan jasa. Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan. Jasa adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual, yang secara esensial tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan atas apapun. Yang ketiga, ada nilai, kepuasan, dan kualitas. Nilai bagi pelanggan merupakan perbedaan antara nilai yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya untuk memiliki produk tersebut. Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam memberikan nilai dalam hitungan relatif terhadap harapan pembeli.
Kepuasan pelanggan berkaitan dengan kualitas. Selanjutnya, yang keempat yaitu pertukaran, transaksi, dan relasional. Pemasaran terjadi ketika orang memutuskan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran. Pertukaran adalah tindakan memperoleh objek yang didampakkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai penggantinya. Suatu transaksi terdiri dari perdagangan nilai-nilai di antara dua pihak. Pihak yang satu memberikan X kepada pihak yang lain dan memperoleh Y sebagai gantinya. Pemasaran relasional adalah suatu proses penciptaan, pemeliharaan, dan penguatan hubungan yang kuat dan penuh nilai dengan pelanggan dan stakeholder lainnya. Selanjutnya yang kelima yaitu pasar. Konsep pertukaran dan relasional menghasilkan konsep pasar. Pasar adalah kumpulan pembeli yang aktual dan potensial dari sebuah produk. Para pembeli tersebut mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama dapat dipuaskan lewat pertukaran. Di slide 9 ini, saya akan menjelaskan Integrated Marketing Communication, yaitu satu dari sekian proses yang tersedia guna membina hubungan dengan customer. Bedanya IMC, yaitu dengan proses customer-centric dengan lainnya, adalah dasar dari proses tersebut dengan komunikasi yang merupakan jantung dari semua hubungan dan juga merupakan proses yang sirkuler. Konsepnya IMC dengan cara komunikasi. Dengan komunikasi ini, IMC berusaha untuk memaksimalkan dengan positif atau meminimalkan pesan negatif dari suatu brand, yaitu dengan sasaran menciptakan dan menyokong brand relationship. Di slide 10 ini saya akan menjelaskan 4 of the marketing mix. Yang pertama, produk. Produk adalah suatu yang diproduksi perusahaan yang akan distribusikan. Kualitas suatu produk sangat bagus supaya produk tersebut dapat bersaing. Price atau harga. Harga yang dimaksud ini adalah jumlah uang yang harus diberikan customer kepada perusahaan untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan dapat membuat customer yang merasa uang yang mereka berikan itu sebanding dengan produk yang dia dapatkan. Yang ketiga, pledge atau saluran distribusi. Berhasil atau tidaknya suatu strategi marketing ditentukan juga oleh saluran distribusi atau pledge. Saluran distribusi sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat jasa atau produknya mudah diperoleh customer. Yang terakhir, yang keempat, promotion atau promosi, yaitu sebuah upaya yang membujuk untuk mengajak konsumen untuk menggunakan produk itu ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Bab 2 yaitu tentang Developing Marketing Strategies and Plans. Sifat dan isi rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah dokumen tertulis yang meringkas apa yang telah dipelajari pemasar tentang pasar dan mengindikasikan bagaimana perusahaan berencana menjangkau tujuan pemasarannya. Rencana pemasaran berisi panduan taktis untuk program pemasaran dan alokasi keuangan sepanjang periode perencanaan. Rencana pemasaran adalah salah satu perwujudan utama dari proses pemasaran. Nilai pelanggan dikutip dari Kotler and Keller, mendefinisikan nilai pelanggan sebagai selisih antara nilai pelanggan total dengan biaya pelanggan total, di mana nilai pelanggan total merupakan sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Sedangkan biaya pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh pelanggan yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, serta membuang produk atau jasa. Pemasaran dan nilai pelanggan memuaskan kebutuhan konsumen adalah inti dari pemasaran. Sasaran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan laba. Dalam ekonomi yang sangat kompetitif, dengan semakin banyaknya pembeli rasional yang dihadapkan segudang pilihan, perusahaan
hanya dapat meraih kemenangan dengan melakukan proses penghantaran nilai yang bagus serta memilih, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul. Holistic marketing. Pemasaran holistik, kunci manajemen adalah yang pertama, eksplorasi nilai. Bagaimana perusahaan mengidentifikasi peluang nilai baru. Yang kedua, penciptaan nilai. Bagaimana perusahaan secara efisien menciptakan penawaran nilai baru yang lebih menjanjikan. Yang ketiga, penyampaian nilai. Bagaimana perusahaan menggunakan kapabilitas dan infrastrukturnya untuk memberikan penawaran nilai baru secara lebih efisien. Pemasaran holistik melihat dirinya sebagai mengintegrasikan eksplorasi nilai, penciptaan nilai, dan aktivitas pengiriman nilai dengan tujuan membangun hubungan jangka panjang yang paling memuaskan dan kemakmuran bersama di antara para pemangku kepentingan utama. Rantai nilai atau value chain by Porter. Rantai nilai adalah kumpulan aktivitas atau kegiatan dalam sebuah perusahaan yang dilakukan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mengirimkan, serta mendukung eksistensi produk atau jasa. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Michael E. Porter pada tahun 1985. Selanjutnya saya akan menjelaskan di slide 17 mengenai marketing plans. Marketing plans ini merencanakan pemasarannya sebagai instrumen utama untuk mengarahkan dan mengordinasikan upaya pemasarannya yang beroperasi pada tingkat strategis dan taktis. Di slide 18 ini menjelaskan tentang rencana pemasaran strategis dan rencana taktis. Rencana pemasarannya strategis membentangkan pasar, sasaran, dan proposisi yang nilainya yang akan ditawarkan berdasarkan suatu analisa peluang pasar yang terbaik. Rencana pemasaran taktis ini mempersifasikan taktis pasar yang termasuk fitur produk, promosi, perdagangan, penetapan harga, dan saluran penjualan atau layanan. Selanjutnya di slide 19 ini menjelaskan tentang tingkat marketing plans. Tingkat marketing plans itu mempunyai 2 poin, yaitu strategis dan taktis. Strategis sendiri mempunyai 3 poin, yaitu keputusan pemasaran sasaran, yang kedua proposisi nilai, yang ketiga analisis peluang pemasaran. Yang kedua tentang taktis. Taktis ini mempunyai juga 6 poin. Yang pertama tentang fitur atau produk, yang kedua promosi, yang ketiga menata dagangan, yang keempat harga, yang kelima saluran penjualan, dan yang keenam terakhir layanan. Di slide 20 ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategis berorientasi pasar, yang artinya adalah proses manajerial dalam mengembangkan serta mempertahankan hubungan yang baik antara tujuan, kemampuan, dan sumber daya organisasi. Dan tujuannya perencanaan ini adalah membentuk bisnis dan memproduk perusahaan sehingga dapat mencapai sasaran keuntungan dan pertumbuhan. Keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada seberapa baik kinerja setiap departemen, tetapi pada seberapa baik koordinasi perusahaan dalam melaksanakan proses bisnis inti. Proses bisnis inti meliputi yang pertama, menyebarkan pengindera pasar. Semua kegiatan untuk mengumpulkan intelijen pasar, menyebarkannya dalam organisasi, dan menindaklanjuti informasi. Proses bisnis inti meliputi yang pertama, menyebarkan pengindera pasar. Semua kegiatan untuk mengumpulkan intelijen pasar, menyebarkannya dalam organisasi, dan menindaklanjuti informasi. Yang kedua ada proses realisasi penawaran baru. Semua kegiatan meneliti,
mengembangkan dan meluncurkan penawaran berkualitas tinggi yang baru dengan cepat dan sesuai anggaran. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menunjang bagai kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.